Sepertinya pemilik usaha rental mobil harus lebih waspada dalam menyewakan mobilnya. Bagaimana tidak, jajaran Polres Berau baru saja berhasil menciduk 3 orang tersangka pelaku yang merupakan anggota jaringan penipuan dan penggelapan mobil menggunakan modus merental mobil dengan menyodorkan KTP yang belakangan diketahui KTP yang dipergunakan pelaku adalah palsu. Dalam keterangan persnya, Selasa 22 Agustus 2023 di kantor Polres Berau, Kapolres AKBP Stephen John Limanopo didampingi Kasat Reskrim Ibtu Ardian Rahayu Priyatna mengungkapkan jika pihaknya berhasil mengidentifikasi 3 orang pelaku dengan 2 orang pelaku sebagai tersangka berhasil diamankan, sementara 1 orang masih dalam pengejaran polisi, bahkan dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari keterangan Stephen John Limanopo, dalam melakukan aksinya, pelaku datang merental mobil, lalu kemudian mobil tersebut dibawa kabur ke kota Samarinda untuk selanjutnya dipindah tangankan. Merasa curiga terhadap pelaku, pemilik mobil sebagai korban penipuan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau. Mendapat laporan dari korban, jajaran Satreskrim Polres Berau langsung bertindak dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya para tersangka masing-masing berinisial MY dan MS diringkus petugas beserta barang bukti. Sementara 1 orang tersangka berinisial S masih dalam pengejaran polisi. Jadi ada pun kronologisnya. Jadi saudara MY ini pada tanggal 4 Agustus, ya kan, menelpon korban, menanyakan kepada korban apakah ada mobil yang bisa dirental. Jadi modusnya itu mereka merental mobil, kemudian setelah membeli rental itu, kemudian mobil dibawa kabur tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dan kemudian dibawa ke satu tempat, dibawa ke Samarinda, dan di Samarinda lagi mobil ini juga dipindah tangankan, sehingga korban tentunya merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini kepada Satreskrim Polres Berau. Kemudian Satreskrim Polres Berau melakukan tindakan penyidikan sampai kemudian ditemukan tersangka atas nama saudara MY, saudara MS, dan satu lagi yang masih diperiksa saudara S. Berikut barang buktinya diamankan di Samarinda. Di tempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Berau Ibtu Ardian Rahayu Priyatna menambahkan bahwa modus pelaku terlihat sangat meyakinkan dalam menjalankan aksinya. Selain menyerahkan KTP palsu, pelaku sempat membayar uang muka sebesar Rp1.500.000 kepada korban, sehingga korban sebagai pemilik mobil tidak menaruh rasa curiga hingga kemudian mobilnya akhirnya dibawa kabur oleh pelaku. Baik, terima kasih. Untuk modus yang dipergunakan, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolres kan, bahwa yang bersangkutan melakukan rental mobil. Ini jeda waktunya cuma 2 hari. Jadi memang dia sudah terorganisir dan dia sudah berpengalaman. Jadi dia melakukan penyewaan dengan memberikan uang sewa sebesar Rp1.500.000 untuk meyakinkan pemilik mobil, karena untuk sewa di dalam dan di luar kota itu berbeda. Setelah dilakukan transaksi penyerahan uang untuk uang sewa, mobil diserahkan kepada rekannya bernama Sulaiman di Samarinda. Di Samarinda itu adalah tempat untuk membuang mobil ini, istilahnya barter kendaraannya di Samarinda. Nah, di Samarinda Sulaiman ini pun belum bisa kita amankan ke sini karena yang bersangkutan ditahan di Polres Samarinda. Jadi yang bersangkutan di Samarinda ditahan dengan barang bukti 40 mobil. Jadi memang ini komplotan jaringan, namun di Berau sudah kita amankan dan hanya ada 2 yang melapor kita terkait dengan penggelapan. Kalau ada lagi nanti yang melapor bisa disampaikan, dan himbauan sekali kepada masyarakat untuk rental mobil agar dipastikan lagi identitas, karena yang bersangkutan menggunakan KTP palsu untuk melakukan penyewaan. Demikian. Berdasarkan penutupan pelaku,
Lanjut Ardian, setelah pelaku MY membawa kabur mobil korban menuju kota Samarinda yang akan diserahkan ke pelaku MS, pelaku MY mengaku telah memperoleh bayaran sebesar 14 juta rupiah meski dirinya baru menerima 3 juta rupiah. Sekedar diketahui, untuk tersangka MS, penahanannya dilakukan oleh Polres Samarinda dengan barang bukti yang cukup mencengangkan, yakni sebanyak 40 buah unit mobil, sehingga penahanannya belum bisa dilakukan di Polres Kabupaten Berau. Adapun tindakan para tersangka, mereka akan dijerat pasal 372 KUHP dan pasal 37 KUHP dengan hukuman kurungan maksimal selama 4 tahun penjara. Tim Derap Kalimantan TV, Jamal melaporkan.